wa fil ubudiyah. Ghaira anna al-imam Ibnu al-Qayyim wa in kana qad qabila wihdat asy-syuhud aw ma yusammihi al-fana an syuhud as-siwa fa innahu yarfudu rafdan qati'an wihdat al-wujud. Imam Ibn Taimiyah menerima wihdat asy-syuhud dengan nama fana bagi dia. Fana an syuhudis siwa, fana dari menyaksikan yang lain. Maknanya dia menggunakan wihdatus syuhud, menolak secara qata' wihdatul wujud. Kenapa? Ta'adduban li syaikhih Al-Imam Ibn Taimiyah. Imam Ibn Taimiyah menolak wihdatul wujud wa yukaffir Ibn Arabi. Imam Ibn Taimiyah mengkafirkan Imam Ibn Arabi. Lalu kemudian Imam Ibn Hajar marah mengkafirkan Imam Ibn Taimiyah. Ya. Qati'an wihdatul wujud allati yutliqu 'alaiha lafzul fana an wujudis siwa. Beliau menyebutnya fana dari wujud selain Allah bi hujjatin annahu fana'ul mulahadati alqailina bi annahu ma sama ghairun wa bi hujjatin annahum yashhaduna wujudal 'abdi aina wujudir rabbi bal laisa indahum fil haqiqah rabbun wa 'abdun wa annahum yaj'aluna al-amra wan nahya lil mahjubin wa annahum yad'una ila rabbit ta'at wal ma'asi li anha tastalzim itsnainiyah wa ta'addudan wa tastalzim muti'an wa muta'an asiyan wa ma'siyan wa hadha indahum mahdus syirki ya'bahu at-tauhidul mahd. Imam Ibnul Qayyim menolak secara qata' ya wihdatul wujud yang dia sebut dengan lafal fana dari wujud siwa. Alasannya bahwa wihdatul wujud itu pananya fana mulahidah, ya mulhid, orang-orang yang tidak bertuhan ateis, yang mana mengatakan tidak ada yang lain di sana. Dan hujahnya bahwasanya mereka menyaksikan wujud hamba itu ainu wujudir Rabb. Ya kata-kata Imam Ibn Arabi kan begitu. Ya. Bahwasanya hamba itu ainu wujud, ya. Al-makhluk ainul haq gitu. Makhluk adalah ainul haq. Bahkan menurut mereka pada hakikatnya tidak ada Rabb wa Abd, ya. Dan mereka menjadikan amr dan nahi syariat itu untuk orang mahjubin, ya, orang masih permulaan itu masih syariat. Dan mereka mengaku bahwa mereka itu sudah ila rabbit ta'ati wal ma'asi, udah nggak ada taat nggak ada ma'asi, karena itu ada dua itu tidak ada, yang ada hanya satu. Ti'dad itu bilangan, ya, muti' muta'asi mu'si atau abid ma'bud itu sama. Wa ada indahum mahdus syirik, ini menurut mereka syirik. Imam Ibnul Qayyim menolak wihdatul wujud karena punya konsekuensi makna seperti itu, ya. Alam ini Allah, alam itu adalah Allah itu sendiri, ya. Wa idza kana qad tabayyana lana mimma sabaq annahu la al-imam al-akbar wala ghairuhu min as-sufiyya al-muslimin da'u ila misli hadhihi al-afkar al-khatirah, ya. Jika perkara sudah jelas, kita sudah terangkan Imam Ibnu Arabi
Meskipun dengan istilah wahdatul wujud atau ittihad sekalipun, tidak seperti yang dituduhkan oleh Imam Ibnul Qayyim, ya, sedangkan beliau menggunakan istilah wahdatus syuhud dalam arti pana an syuhudil ghair atau pana an syuhudis siwa. Sebetulnya sama, ya, dengan tauhidul jama' atau tauhidul wahdatul wujud. Maka kalau sudah jelas sebetulnya tidak ada Al-Imamul Akbar atau sufi yang lain yang mengaku bahwa yang menyeru kepada pemikiran yang bahaya seperti itu. Karena lana an nastantija mada thiqalit al-ittihamat allati kalaha Ibnul Qayyim lil Imamil Akbar wa ghairihi min as-sufiyati alladhi wasafahum bil ittihadiyyin mulhidin. Ya, mungkin kita dapat tarik kesimpulan betapa berat tuduhan yang dibebankan oleh Ibnul Qayyim kepada Imamul Akbar dan sufi-sufi lain yang mereka katakan bahwa mereka adalah orang ittihadiyyin al-mulhidin, orang yang bersatu dengan Tuhan dan orang yang menganggap alam ini Tuhan. Ya, tidak ada Tuhan kecuali ini, alam. Ini tuduhan Imam Ibnul Qayyim. Yang dituduh adalah kalimat wahdatul wujud itu. Karena ulama fikih itu kan manaratuddin, dia pengontrol nusus ibarat yang yukhalif zahiran, ya, nusus asy-syariah. Dan itu kerja mereka, ya. Sepanjang abad ulama sufi ketika memilih kata-kata yang ternyata setelah dibawa ke permukaan menyalahi zahir nusus syariah minal qur'ani wal ahadits, ya, maka dikritiklah oleh ulama fuqaha, bahkan dibantainya, ya, karena memang mereka pembina marasim, ya, memelihara marasim surah agama. Kalau dibiarin dosa, seperti yang dilakukan oleh Nabi Allah Musa alaihissalam kepada Nabi Hadir alaihissalam, ya, tidak dibiarkan secara zahir salah. Seperti Nabi melihat sahabat membunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Alasan sahabat dia mengucapkan itu takut dengan pedang, bukan karena iman. Kata Nabi, dia sudah mengucapkan. Artinya tidak boleh berinteraksi kepada orang dengan hakikat, berinteraksi dengan orang dengan syariat. Nabi berjalan malam dengan istrinya yang nomor sekian, Sayyidatuna Safiyah, di malam hari. Lalu datang kafilah dari luar yang baru, melihat Nabi dengan perempuan. Maka di stop oleh Nabi, stop. Hadza Safiyah zaujati. Ya. Ini Safiyah istriku. Kata mereka, ya Rasulullah, tidak mungkin kami berburuk sangka dengan engkau. Lah, setanmu nanti di belakang itu. Ya. Tetap zahir, dipelihara syariat sesama manusia, ya. Hatta Nabi yang memprediksi sampai ke akhirat Nabi kasih tahu kan, ya, yang akan terjadi nanti Nabi kasih tahu. Artinya itu kan min mukjizat daripada Nabi itu. Tapi tetap berinteraksi dengan orang, syariat dijaga. Ya, ini enggak, orang sufi begitu baca kisah-kisah sufi adalah memelihara batin saja, terus menjadi sufi selebor. Ya. Zahirnya wah, maksiat, yang penting batin. Ya, tidak ada. Semakin ma'rifat, semakin tinggi menjaga adab syariat. Semakin rapih pakaian syariatnya dan perilaku syariatnya. Kenapa? Karena batinnya semakin rapih. Ya. Saya teringat kumpul pimpinan-pimpinan tarekat
orang muda-muda, lalu dia baca koran gambar-gambar porno. Ya, ini sepi-sepi ketawa-ketawa, hahaha, lihat, hahaha, seolah-olah udah nggak ada pengaruhnya supi mah ininya, loh. Tapi qillatul adab, tidak menjaga syariat. Ya, dia kira orang sufi sudah aman. Ya. Setinggi-tingginya wali qutbul aqtab tetap berdosa. Arti dosa yukhalifus syariah, melanggar syariat. Karena dosa bagi dia adalah hikmah, ya, untuk lari kepada kepangkuan taubat Allah. Ya. Nah maka tidak betul tuduhan mereka itu. Ya. Imam Ibn Taimiyah mensyarahkan kitab Futuhul Ghaib li Sidnal Imam Abdul Qadir Al-Jilani Quddisa Sirru. Dia sarahkan tuh. Dia kritik. Ya, memang Imam Ibn Taimiyah ini, kata orang istilah sekarang, frontal ya. Siapa juga dikritik gitu. Ya. Karena itu terjadi ketika dia masih muda. Ya, ketika sudah tua, itulah Ibnul Qayyim, itulah murid setianya yang mendengarkan semua suara kerohanian Imam Ibn Taimiyah. Orang sekarang yang mengkritik Imam Ibn Taimiyah, buku yang pertamanya itu. Itulah fikrah itu kalau udah keluar, udah dianut dan terus disebarin itu, nggak bisa lagi dicabut. Ya. Seperti kaul qadim dengan kaul jadidnya Imam Syafi'i. Ya. Radhiyallahu anhu. Idza manna al-haqqu ta'ala ala 'abdihi min ibadi wastafahu bi safa'i nafsihi min kadurati ta'alluq bima sibah wa taharahu min janabati ghafalatihi wa ru'anati syahawati hatta afnahu bihi bi haqqil yaqin wa balagha bidzalika martabata jam'il jama' wa lahiqat nafsuhu bi 'alamihal 'ulwi al-asli qamat hina idzin raqiqatun latifatun dzatiyatun haqiyatun mufadatun min janibil haqqi ta'ala bipaidi rahmaniyatihi yankashif lahu biha sirru sarayanil wujudil haqqi min jami'i dzarratil mumkinat wa sirru at-tajalliyatil asma'i was sifati wa zuhuruhu bi kulli madhharin bihasabi isti'dadih kashfan imaniyan wa zauqan ruhaniyan wa faidan ihsaniyan fayaral haqqa fil khalqi wal haqqa bil haqqi wa hadza huwa mashhadu kummalil arifin al muhaqqiqin. Jika Allah sudah berikan kepada salah satu hambanya, Allah pilih dia dengan dijernihkan jiwanya dari kotoran ketergantungan kepada selain Allah. Allah sucikan dari sisi-sisi kegoflahan dan keburukan syahwat. Kemudian Allah panakan dia kepada hakul yakin dengan Allah. Ya, jadi dia lebur kepada keyakinan total kepada Allah sehingga mencapai martabat jam'ul jama'. Kemudian jiwanya menghampiri alam yang luhur itu. Apa alam luhur itu? Asma atau sifatul jamal, sifat Allah yang asli. Maka pada saat itu jiwa itu menjadi raqiq, menjadi latif, jiwanya menjadi lembut, menjadi halus, menjadi zat yang hakiki yang mendapat limpahan ya kerohanian Allah itu, cahaya nuraniyah, anwar rabbaniyah. Ya, dari sisi Allah dengan limpahan rahmaniyahnya itu. Akhirnya tersingkap baginya apa? Rahasia sarayanul wujud. Ya, rahasia apa? Rahasia
aliran wujud Allah itu di semua benda alam ini, zarratil mumkinat, yang kecil-kecilnya itu, dia melihat bahwa alam yang ada ini minujudi, nggak ada tumbuh sendiri, itu nggak ada. Ya, hatta kumis tumbuh sendiri gitu, Allah yang numbuhin itu, biar nyongcrob ge. Ya, tahu nyongcrob? Ya, artinya wah itu tumbuh dewek, ini mah ditanemin sama baik, yang numbuhin Allah. Ya, yang kecil yang dengan miskroksop wujud itu sarayani wujudillah, dan sir tajaliyat asma was sifat. Ya, dan zuhurnya Allah pada setiap mazhar itu bergantung kepada istidadnya. Sering kita ceritakan itu ya. Bagaimana dia melihatnya? Kasfan imanian. Kasapnya kasap imani, bukan kasap ilhadi. Kasapnya kasap zauq wal irfan ma'rifat, bukan tajallinya, maksudnya tajallinya tajalli iman. Ya kasap iman, tajalli kasap iman, bukan hulul. Kita sudah jelaskan hulul ya, panjang lebar itu. Ruhanian wa faidhan, limpahan, ihsanian. Maka dia melihat Allah di makhluk, dan dia melihat makhluk dengan Allah. Yaqumu billah, qiyam billah, karena hanya Allah qiyam binafsi. Inilah masyhad kumalul arifin. Ini arifinnya sudah kumal, yang sudah kumal ini. Artinya sudah sangat sempurna, kamil kumalun wa kumalun, ya, sudah sangat sempurna dan muhakkik, sudah mendapatkan hakikat itu semua agama itu di sini. Maka Nabi akhirnya mengatakan at-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Inna akramakum indallahi atqakum. Naqifuna walhamdulillah, al-Fatihah. Ya, sambil menunggu Syekh Muhyiddin, ya,